Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marlin De Silva Seran, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, semester 4B. Di sini saya dan teman saya akan melakukan katekese kepada kaum remaja dengan tema kasih Tuhan. Saya Liberus Krisantus Kono dari semester 4B. Selamat pagi adik-adik, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendalami tema katekese masa biasa tentang kasih yang mengubah menjadi pribadi yang penuh kasih. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kasih mengajak kita untuk memahami bahwa kasih, baik kasih dari Tuhan maupun kasih antara sesama, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Kasih adalah bentuk cinta yang tulus, tanpa pamrih dan memberi dengan sepenuh hati. Kasih yang sejati mengutamakan kepentingan orang lain, bukan diri sendiri. Baik, adik-adik dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kasih yang mengubah menjadi pribadi yang penuh kasih merupakan tema katekese kali ini, dengan maksud untuk memberi perubahan bagi para peserta didik, terutama bagi adik-adik yang berada di bangku pendidikan SD maupun SMP, khususnya untuk adik-adik yang SMP, untuk memahami lebih lanjut tentang kasih baik dari Tuhan maupun kasih antara sesama, dan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Contoh, bayangkan seorang remaja yang merasa cemas dan terasing karena perbedaan dirinya dengan teman-temannya. Mungkin dia merasa tidak diterima atau tidak cukup baik. Namun suatu hari dia mengalami kasih dari seorang teman yang tulus, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Maka dengan pendarasan ini kita diajak untuk semakin memiliki rasa kasih kepada sesama kita. Tidak boleh mengasingkan sesama kita secara tidak adil. Dengan cara ini, adik-adik saudara-saudari terkasih yang diberikan kepada kita mengubah pribadi yang lebih penuh kasih, tentang peduli kepada orang lain, dari berusaha membuat dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Agar benar-benar mendalami lebih dalam lagi, maka pandangan iman ini kita akan mendengar dari bacaan dari surat terkasih. Agar benar-benar mendalami lebih dalam lagi, maka pendalaman iman ini kita akan mendengarkan dari bacaan yang pertama tentang Allah adalah kasih. Adik-adik semuanya, kita mengawali pendalaman iman ini dengan Tuhan. Marilah teman-teman, adik-adik semuanya, kita mengawali pendalaman iman ini dengan kasih Tuhan yang maha besar dengan lagu pembukaan. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Indahnya Kasih Tuhan.
Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak terhingga. Syukur dan dangkan puji bagi Tuhan. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih-Mu yang tiada batas. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami, meskipun kami seringkali gagal dalam mengasihi sesama. Pada kesempatan ini, kami ingin belajar lebih mendalami tentang kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Bimbinglah kami agar melalui ajaran ini kami semakin dapat menjadi pribadi yang penuh kasih, seperti Engkau yang penuh kasih. Sertailah selalu setiap langkah katekese kami ini, agar kami semua dapat memahami dan meresapi kasih-Mu dalam hidup kami. Melalui perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari surat Yohanes yang pertama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita dihidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakannya kita dapat bagian dalam Roh-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, setelah kita membacakan kitab suci bersama-sama, marilah kita hening sejenak untuk membaca dan mendalaminya secara pribadi.
Setelah kita membaca ulangnya kembali secara pribadi, marilah kita sharing secara bersama-sama atau menurut ayat mana yang terkesan bagi saudara-saudari. Oke, sekarang kita akan mulai dengan sharing, dan saya yang akan mulai dengan sharing pertama. Dalam surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 13, kita diajarkan tentang inti dari kasih Tuhan yang sangat mendalam. Yohanes mengingatkan kita kembali bahwa kasih sejati berasal dari Tuhan. Kasih itu dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih Tuhan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah tindakan nyata yang diungkapkan melalui pengorbanannya. Yohanes menekankan kepada kita bahwa kasih Tuhan terlihat jelas dalam pengorbanannya. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, meskipun kita tidak layak menerimanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diundang untuk mencerminkan kasih ini dengan cara yang sederhana, namun mendalam. Kasih Tuhan kepada kita bukan hanya sesuatu yang kita terima, tetapi juga sesuatu yang harus kita bagikan kepada sesama kita, kepada orang lain, dalam interaksi kita sehari-hari. Kita bisa menerapkan kasih ini melalui tindakan nyata seperti memberi tanpa pamrih, saling memaafkan, dan melayani sesama dengan tulus. Sebagai remaja, mungkin kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran, toleransi kita. Namun dengan mengingatkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat dan tidak terbatas, kita bisa berusaha untuk menjadi lebih sabar, penuh pengertian, dan penuh kasih kepada sesama, keluarga, dan orang-orang lain di sekitar kita. Ketika kita mengasihi orang lain, kita juga untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi orang lain juga ikut merasakan kasih Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam hidup kita. Pentingnya untuk kasih selalu mengingatkan kepada kita kasih Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih-Nya tidak mengenal batas, dan melalui kasih inilah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita sharing bersama-sama, marilah kita menanggapi atau memberikan pesan dari sharing-sharing itu. Oke, baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, anak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam kecobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan untuk kami belajar tentang kasih yang mengubah hidup kami. Terima kasih karena kasih-Mu selalu mendampingi kami dan mengubah hati kami untuk menjadi lebih baik. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kami dapat menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Semoga yang Engkau anugerahkan selalu menyertai kami sekarang dan selamanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari taman, oh Yesusku. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.